Halo, sahabat Aris Channel ya, ketemu lagi bersama saya ya. Di sini saya tidak membuat konten di lapangan ya, membawa dump truck ya. Sekarang saya ingin sedikit cerita lah kepada konco-konco semua ya, bagaimana bekerja di tambang ya, membawa dump truck dan apa saja pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Nanti saya akan ceritakan kepada konco-konco semua ya. Kita sama-sama sharing ya. Buat kalian semua yang punya cerita nanti bisa komen di bawah ya, bagaimana ceritanya ya. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial driving maupun yang lain ya, untuk saya bagikan kepada konco-konco semua. Dan di sini nanti saya akan menceritakan pengalaman saya selama menjadi driver ya. Di sini juga ada yang bertanya di komentar ya, bagaimana pengalaman menjadi driver ya. Oke lah. Pokoknya yang tekok-tekok ngono oke. Ya, di sini ada kesempatan nanti saya akan bercerita kepada konco-konco semua ya, apa saja yang saya alami dan awal saya masuk kerja bagaimana ya. Nanti saya akan ceritakan semua insya Allah kalau cukup waktunya. Di sini nanti saya akan cerita, saya singkat saja ya, garis besarnya saja untuk konco-konco bagaimana bekerja di tambang dan bagaimana membawa dump truck yang aman dan benar ya, begitu. Di sini awal saya bekerja di tambang yaitu pada tahun 2010 ya. Kalau sekarang sudah 2020 ya, kurang lebih sudah 10 tahun saya bergelut di tambang. Dan di tambang itu pun saya bekerja selama 10 tahun itu membawa dump truck ya. Jadi saya tiap hari bekerjanya ya nyopir bro, ya kayak konco-konco kabeh lah, nyopir yang dalanan sopir, tapi beda ya, beda. Kalau saya nyopirnya itu di dalam kawasan tambang saja ya, kalau konco-konco kemungkinan sama-sama sopir ya, itu di jalan raya, bisa masuk kota, masuk provinsi ya, masuk luar pulau ya, begitu. Jadi kemungkinan itu lebih besar pengalamannya konco-konco ketimbang saya. Tapi di sini banyak ya konco-konco yang menanyakan bagaimana sih kerja di tambang, enak enggak sih, terusan bagaimana sih membawa dump trucknya yang sebesar itu ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit sharing lah kepada konco-konco agar konco-konco itu bisa tahu ya bagaimana bekerja di tambang dan apa saja pekerjaannya. Nanti sedikit saya sharingkan kepada kalian semua ya, agar tahu begitu. Jadi saya pada awal tahun 2010 itu awal ya, Januari kalau nggak salah, Januari itu tahun 2019 saya melamar ya. Saya melamar pekerjaan ya, alhamdulillah diterima, sudah mengikuti beberapa proses ya. Kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 proses tes ya. Itu tak disangka itu saya bisa lolos. Itu teman saya satu pelamar ya, itu sebanyak kurang lebih itu 4 ribuan orang yang melamar. Dan ternyata setelah mengikuti tes ya, mengikuti tes selama selesai itu 6 tahap itu yang diambil cuma 213 kah atau berapa gitu ya. Jadi segitu. Jadi alhamdulillah sekali ya saya bisa masuk. Itu sekilas saja ya dari awal saya masuk di tambang dan bisa kerja gitu. Setelah itu terus bulan Februari ya tahun 2010 itu awal saya dipanggil untuk berangkat ke kantornya ya di sana. Di sana saya dididik ya, dilatih mental saya untuk sama konco-konco semua itu dilatih di mental ya, itu di mana itu di angkatan ya, di angkatan Kopassus ya. Di sana saya dilatih agar membentuk mental ya kuat ya. Ya tujuannya seperti itu ya, karena bekerja di tambang itu penuh resiko ya, dan bisa punya mental yang kuat sana untuk menghadapi kondisi-kondisi di lapangan nantinya gitu.
Setelah itu di sana itu kurang lebih 1,5 bulan ya. Setelah itu saya dikirim ke lapangan. Saya belum bisa apa-apa itu, cuma bisa naik motor aja. Awal-awalnya itu bisa naik motor aja. Mobil itu steering kayak apa, kopling kayak apa, kurang ngerti bos. Jadi dikirim ke sana itu aku nanti akan dikerjok nih opo, nggak ngerti ya. Jadi yo semanut lah pokoknya, mangkat ya. Di sana itu jadi masih tahapnya panjang. Nggak di sana itu langsung nyopir itu kerja lah, kamu kerja sini, ini kerjaannya enggak. Sampai sana masih digembleng lagi ya. Digembleng lagi fisiknya. Habis itu teori itu selama 3 minggu sampai 1 bulan kalau nggak salah. Jadi di sana itu digembleng teori ya, 3 minggu teori terus wuplek kayak unit jenenge iki apa terusan komponen-komponennya ya kudu apa biyen apa lek saiki yo wis rodok lali lah, sithik-sithik sekelingan ya bos ya. Ya sharing ya pengalaman ya. Terus kuwi training di lapangan ya, gerakan dasar nyopir tronton ya, dan truk besar itu sebenarnya awalnya kaget ya, naik gede truk kayak ngene munggah bayu terus wedi nyeti ngisor no wedi ya. Biasanya numpake ontel karo pit motor, numpake ngerti sing setir bener ya, tur gede ya. Wedi di sana. Wih piye ngono nek nabrak piye wis pikirane teko ngendi. Tapi karena wis dilatih mental di sana digembleng terus ya. Nah, saya yakin lah iso. Setelah tahap teori 3 minggu selesai, gerdas maju mundur melewati trafikon ya, letter L ya, pokoknya ngono kuwi lah. Intine yo ben awake dhewe lincah dalam mengoperasikan steering ya, sudah paham ketika kita menghadapi ada tikungan, ada benda di samping kiri seperti itu. Mundur ya, agar mundur itu tidak nabrak nantinya ya, PC yang ngisi nanti di situ sudah dilatih semua. Jadi seperti itu. Setelah itu kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah itu ya. 3 bulan 4 bulanan lah. 4 bulanan itu gerdas saja itu. Gerdas gerakan dasar maju mundur. Itu awalnya itu tidak memasukkan gigi, cuma satu aja terus gigi satu maju mundur. Itu awalnya tambah gigi, berani sudah berani sendiri ya. Awalnya didampingi, berani sendiri maju mundur ya. Terus habis itu sudah dianggap wah ini sudah bisa, harus praktek bawa muatan ya. Bawa muatan itu didampingi sama trenernya ya. Trenernya itu tidak mena-mena diam aja gitu ya. Dia itu juga ngelatih mental kita ya. Dia bawa gebuk lah gitu. Gebuk ya apa bos? Tinggi mukul lah pokoknya kayu gitu. Ya, ketika kita ada kesalahan kita dikuagetin gebuk dia, dashboard itu dipukul dia, helm dipukul dia itu ya sebenarnya bagus lah gitu, biar kita itu mengoperasikan sesuai dengan SOP. Dan terus dia itu juga ngelatih kita ketika ada bahaya di depan, ada kita mengalami menemukan bahaya di depan itu kita itu tidak panik ya, sudah siap lah. Jadi kita itu dikagetin dia sampai wah ya nggak tahan ya nangis ya, keringet tenang iyan ya ngono. Setelah itu bertahap rampung ya, udah dinyatakan lulus pokoknya, wah ini siap dilepas ya, udah mentalnya kuat, jos, siap dilepas, harus mancal sendiri ya. Saat di setting ya bahwa truk satu sendiri, kamu harus kerja sendiri. Oke siap. Awalnya masih takut ya, biasa lah, berarti kayak cah cilik melaku ojek wedi pengalaman dewe dulu awal-awalnya itu ya, karena pengalamannya masih belum banyak ya, itu ya masih tanya-tanya sama senior piye, tapi ya masih banyak aja kesalahan ya. Kita yang namanya ambles, terus mati selah di jalan,
gagal transmisi itu biasa sebenarnya. Oke pokoknya. Terus pengalaman apa yang paling berat ketika membawa dump truck? Jadi pengalaman saya yaitu ketika membawa dump truck itu yang paling berat ya, paling di hati itu sangat teriris-iris, kayak wis gak duwe hati sekarang. Itu ketika kita habis ngisi muatan keluar dari front loading itu tidak jauh lah, itu berapa meter, cuma 20 meter itu ambles. Jadi tayar belakang sebelah kanan itu ambles semua. Jadi tayar depan yang sebelah kiri ngangkat miring gini, jadi vesel belakang kanan itu sudah nempel di tanah. Itu rasanya sapole. Jadi di situ saya itu harus evakuasinya itu dibantu sama PC2 ya, sama PC2. Jadi ada yang gantol untuk menarik, terus yang satu dorong biar bisa keluar. Pokoknya evakuasi itu. Terus yang kedua itu itu paling mengiris hati tenan bos. Yaitu ketika ada tanjakan ya, karena ditambangi jalannya ya seperti itulah, tahu sendiri. Kurang lebih ya tambang pasir sama lah. Karena kerjaku ya di lingkup situ aja ya. Itu tanjakan tajam sekali, disiram. Saya muatan, saya ya pede aja pokoknya, saya yakin bisa. Ternyata itu nggak kuat gitu loh. Saya wis ancang-ancang, tak pantau ya, naik sampai tengah-tengah itu selip tayarnya. Set. Saya pikir aku kalau ini saya pindah jelas gagal transmisi ya, seperti itu. Pokoknya pasrah, Allahu Akbar lah. Bener-bener itu nggak bisa muter, mati selah sih ya, engine mati. Saya mundur. Untungnya itu nggak rebah ya. Mundur malang gini, dik gitu. Unitnya mengayun. Itu udah boleh bos. Jadi pengalaman pahit di tambang ini banyak pokoknya. Habis itu yang namanya spring satu set patah ya tahu, karena tahu sendiri ya, jalan di tambang ya ngono kae, andulating. Jadi yo spring patah ya biasa. Jadi kita harus teliti untuk mengecek spring itu apakah aman enggak sih, ada yang keretakan enggak. Jadi awalnya itu kita harus cek dulu ya, Jadi kalau ada keretakan satu itu ya kita harus waspada, kalau bisa diganti dulu. Jadi dulu itu karena ketutup lumpur, nggak tahu apakah ada yang retak enggak. Ada orang retak satu aja, yaitu ketika kita bekerja bawa muatan berat ya, kena lubang, itu pasti yang lain itu ikut kena hentakan, patah. Jadi dulu karena awal-awalnya itu semangat sekali ya, kita karena masih muda ya, cara bahasanya itu nafsunya gak bisa terkendali lah, pokoknya nyopir seneng-seneng nyopir, pokoknya ya nek lubang dihajar, tahunya ada lubang tak hajar, dia geliat, aku masih kenceng itu udah, masih jalan 500 meteran, geliat miring ya. Ternyata ya safety ini bagus dan ternyata safety ini apik kan. Ketika spring patah kuabeh lihat tuh ya masih aman, ternyata untuk jalan pun dijalankan itu masih aman, tidak rebah ya. Ternyata di sana itu masih ada tumpuan untuk jaga-jaga ketika spring itu patah seperti itu. Tapi jangan semena-mena, kita lah ada pengamannya, kita kerjalah sembarang aja, patah nanti paling aman ya, jangan ya. Kerja sesuai aja ya. Itu pengalaman saya. Tapi itu rasanya wis kayak guling, ngerti dewe lah nek dampak miringnya rasanya kayak apa. Tuh pengalaman yang cukup yang saya ceritakan ya sebagian besar aja ya. Habis itu saya bawa muatan topsoil ya, tanah merah itu apa sih, kalau didamping itu lengket ya, nggak bisa turun semua ya. Itu awal-awalnya dulu itu lepas training itu. Saya damping mundur ya, muatannya nggak turun.
apa yang terjadi? Sudah naik full vesselnya, kabin ikut naik. Jadi ya jumping kayak trek-trekan ya, jumping. Wah, piye lah ngedukke carane, bingung. Karena awal-awal dulu ya, ketika vessel tak dukke, kabin malah tambah ngangkat. Jadi vessel didukke, yang turun gak vessel tapi kabinnya malah tambah ngangkat. Piye perasaan sampean kan? Wah, wis kuwi. Ya habis itu ya tak jokke, naik, kita masukkan gigi, maju turun, geliang itu wis pengalaman pokoknya sing buruk-buruk ya. Jadi nggak enak kerja ning tambang iki gak kaya sing mbok bayangke, Bos. Jadi nek nang jalan raya ya kita papasan lah karo bis-bis oke, truk-truk oke. Sawane seneng iso keluar kota. Sawangane oke, nek tambang ya kuwi ya uplek koncone tok sing ketemu, war-war kanca tok. Wis ngono kuwi. Kerja ning tambang enggak seperti yang kalian bayangkan. Ya wis pokoknya disyukuri wae. Jadi kerja di semanapun itu sebenarnya ya tergantung kita mensikapi. Kalau kita ikhlas ya bersyukur ya santai enak. Sebenarnya dinikmati itu karena rezeki ini ya gini-gini kan. Ya berdoa wae, mungkin mudah-mudahan ya ke depannya lebih baik ya. Awalnya emang seperti ini ya, seperti kerja jadi sopir, muga-muga sok ben dadi bos. Bos ya. Iki sedikit motivasi wangi kanca-kanca ya kerja kok ngendi wae wis padha. Dadi yo wis menyikapinya yo apik-apik wae, bersyukur. Jadi sing dadi sopir ning dalanan, ning jalan raya wis padha ae, wis ngono kuwi, wis mengalami hal-hal sing kira-kira wis aneh-aneh mesti ya. Jadi kerja ning pabrik perasaane awake dhewe yo wah kurang wong kan ya wis ngono. Jadi yo piye ta diungkapne wong dikei sak piring ya jek pengen nambahne sak piring ngene. Terus pengalaman seperti itu. Jadi perjalanan aku ya wis adoh, Bos. Jadi sampai sekarang ya gak karo masa aku wis pinter ya ora, nyopir wis pinter ngono enggak. Jadi yo masih ada ya kejadian-kejadian seperti itu masih ada. Karena apa? Lokasi kerja kita seperti itu emang gitu. Jadi kita itu harus siap menghadapi itu semua. Jenenge ambles, cek mati salah isih aku walaupun 10 tahun bekerja itu masih seperti itu masih. Karena ya areanya seperti itu gitu. Bukannya kok kita itu sok senior lah. Senior ya enggak, masuk senior kok enggak. Jadi kecelakaan ataupun apapun itu terjadi oleh siapapun, bukannya itu orang baru, bukannya sudah punya pengalaman banyak itu enggak. Terus pokoknya kita awake dhewe bisane ya wis ndonga, berdoa mudah-mudahan kita bekerja aman ya, hasilnya barokah ya, berkah. Ngono tok motivasiku ning ngene kanca-kanca ya. Jadi yo gak usah nyawang wah kerja ning tambang iki enak ya. Enak ngene-ngene. Suwi cuma wang sinawang. Jadi yo kerja ning endi wae wis padha wae ngono. Jadi yo piye yo awake dhewe nek gak iso mensyukuri ngene. Dhewe yo akeh yo cek kurang ya. Dhewe sithik yo kurang. Jadi yo bagaimana cara kita bisa menyikapi semua itu? Cukup ya. Dhewe semene cukup. Jadi enak, Bos. Wis kuwi prinsipku iku. Akeh yo nek dicukupi yo emang wis cukup. Sithik nek cukup yo wis cukup. Jadi dianggapnya cukup. Jadi pengalamanku kuwi ya, mudah-mudahan wis bermanfaat lah nih kanca-kanca pengalaman ya sing tekok-tekok piye sih kerja ning tambang iki. Jadi seperti itu ya. Wis ngono tok ya, engko nggih kalian semua ya sing pengen tekok-tekok ya komentar lah ning ngisor, komentar ya sing apik-apik Bos. Podo-podo sopire kan ya. Enggak usah saling menjelek-jelekkan lah. Menjelek-jelekkan ini dalam arti piye ta? Wah, pengoperasianmu ngono salah kuwi, jenenge salah kuwi. Enggak usah sok pinter ya. Oh ngono. Iki pengalamanku tak share nang kowe. Nek bener yo alhamdulillah ya. Bisa bermanfaat ya alhamdulillah, nek gak yo enggak masalah. Aku memberikan pengalaman saya kepada kalian semua itu yo
ikhlas ngono. Iki ya pengalamanku tak share ke kanca-kanca ya. Jadi ngono. Jadi sama-sama menguntungkan lah, jangan saling-saling menyela. Pokoknya sing enak sing kurang ya ditambahi ya biar lebih bagus sih piye. Oke, Bos. Ya wis ngono tok ae sik. Nanti kita lanjut lain kali ya. Ini sedikit pengalaman saya dan mungkin motivasi lah di kanca-kanca ya. Sekian ya. Jo lali di subscribe channel ben kita tuh menjalin silaturahmi ben apik. Jadi aku gawe video, kowe komen ning isor. Jadi aku yang gawe video, kowe iso entuk pemberitahuan. Oh iya, Aris channel videone anyar tak tonton. Baru kuwi komen nang isor. Jadi dulure oke. Yo, ya. Wis ngono tok ya. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.